Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusman Subarja. Kali ini saya akan berbagi secara singkat terkait pengalaman, mungkin ya. Cerita pengalaman saja. Bagaimana menumbuhkan budaya positif guna membudayakan disiplin kelas. Nah, kenapa disiplinnya kelas tidak sekolah gitu atau apa? Ya, dimulai sih dari yang mampu dikendalikan dulu. Nah, saat ini yang mampu dikondisikannya, mampu dikendalikan dan dikontrolnya, atau mudah membinanya itu dalam kelas. Sehingga kalau semua terbina mulai dari yang terkecil dalam kelas, maka ke unit yang besarnya pun, ke sekolahnya pun tentu akan terkondisikan dengan sendirinya. Nah, ini untuk permasalahannya. Pertama itu siswa patuh aturan itu karena ada petugas dan takut kena hukum. Nah, petugas di sini bisa jadi petugas wiket, guru, atau siapa gitu, atau mungkin temannya yang punya delegasi khusus dari gurunya. Biasanya sih misalkan dibuat aturan, tidak boleh menggunakan handphone saat sedang belajar. Tapi si anak ketika gurunya meleng sedikit atau gurunya ada keluar kelas dulu sebentar atau sedang tidak terlalu memperhatikan mereka, itu ada yang curi-curi menggunakan HP. Berarti kan itu melanggar aturan yang sudah dibuat. Nah, ketika melanggar aturan misalkan yang ketahuan akan kena hukum gitu. Nah, sehingga motivasinya itu ya karena takut dihukum ya, melanggarnya itu. Jadi karena takut dihukum bukan dari dalam diri, tidak dari dalam diri sehingga mencari celah. Mencari celah seperti tadi, mencuri-curi waktu, mencuri-curi kelengahan gurunya atau mencuri-curi kelengahan petugas supaya bisa melanggar gitu. Bisa melanggar kenapa? Ya karena bukan maksudnya dia bukan mau melanggar sebetulnya tapi ingin melakukan sesuatu yang seenaknya ya, siswa itu yang bersangkutan. Nah, kalau ini dibiarkan, maka ini bisa lebih luas lagi terjadinya. Misalkan nanti di masyarakat bisa terbawa. Terbawanya bagaimana? Misalkan contoh sederhananya, ketika berkendara wajib menggunakan helm. Nah, jadi ketika pakai helm ya ketika ada petugas saja, ketika ada polisi saja, ketika tidak ada polisi, tidak mau pakai helm. Nah, tidak mau pakai helmnya bukan tidak mau menurut aturan, tetapi karena takut merusak rambutnya gitu atau merusak tatanan rambutnya. Itu saja sih simpel itu. Tapi dia tidak terlalu memikirkan resiko dari tidak menggunakan helm akan celaka atau bagaimana gitu. Kalau kecelakaan dan lainnya. Nah, ini juga eh, yang menjadi apa yang dikhawatirkannya itu patuhnya itu selama ada petugas, selama ada guru atau selama di sekolah. Sedangkan di luar seenaknya. Jadi disiplinnya disiplin semu gitu. Yang terjadi hanya ketika ada petugas atau guru saja. Tapi ya memang sih sifat dasar manusia seperti itu. Dan itu seingat saya sih namanya yang berfungsi otak reptil makanya. Jadi yang berfungsi otak reptil itu ya hukuman itu kan ancaman. Jadi menganggap petugas itu ancaman, guru itu ancaman. Maka ketika dia ada ancaman, ya satu-satunya jalan itu cuma terbagi dua, satu melawan atau satu lagi menghindar, gitu, mengamankan diri. Kalau yang melawan pasti akan menghitung resiko, ini resikonya bakal menang atau bakal kalah nih. Tapi karena melihat otoritas ya pasti akan kalah sehingga cara paling amannya mengamankan diri bisa mengikuti aturan saat itu berlaku atau melarikan diri. Itu cara-caranya. Atau misalkan di sekolah tidak boleh rambutnya di SMK, apalagi yang jurusan teknik panjang, yang laki-laki atau panjang berlebihan tidak rapi. Sebetulnya kan itu untuk alasan keamanan sebetulnya, alasan keamanan supaya safety dalam bekerja kalau di SMK. Tetapi yang namanya anak-anak usia sekolah ya ingin gaya rambutnya itu stylenya dibuat ya semaunya mereka gitu biar merasa gagah biar merasa gaya tapi secara keamanan keselamatan jadi tidak nyampe fungsinya. Nah, dari permasalahan tadi karena masalah sebetulnya untuk mengikuti aturan lebih muncul belum dari dalam diri sebetulnya tapi dari luar karena takut dihukum tadi. Kemudian dasar pembuatan aturannya tidak tahu kenapa dia harus rambutnya pendek di sekolah, kenapa bajunya harus begini, kenapa harus begitu. Itu kebanyakan tidak tahu dan menerima pokoknya itu nggak boleh gitu. Sehingga mereka
kurang tersadarkan. Jadi tahunya hanya kalau tidak melakukan itu akan dihukum. Nah, alternatif pemecahan masalahnya, nah ini saya buat di lingkup kelas dulu. Pertama, membuat kesepakatan dulu antara guru dan siswa minimal di tingkat kelas. Kenapa ini tingkat kelas ya? Kalau bisa lebih besar ya kenapa tidak gitu. Tapi paling tidak minimal di tingkat kelas dulu. Dibuat kesepakatan seperti apa, seperti misalkan waktu masuk, kalau praktek harus menggunakan baju praktek, diceritakan kenapa alasannya sebagai baju praktek, kemudian rambutnya harus pendek rapi, diceritakan juga harus pendek rapi, kemudian dikasih tahu juga risikonya, kalau tidak pendek rapi maka resiko kecelakaan akan seperti ini. Kalau tidak pakai baju praktik maka akan mendapat resiko di pekerjaan seperti ini. Ketika tidak menggunakan safety shoes maka akan mendapatkan resiko pekerjaan kecelakaan seperti ini dan seterusnya. Jadi resikonya bukan hanya hukuman saja sebetulnya atau bukan bercerita ke hukuman sebenarnya, tapi lebih ke bercerita dampak yang terjadi ketika tidak menggunakan mematuhi aturan gitu, terutama di ruang kelas atau ruang praktik. Nah, kesetaraannya pun berlaku tidak hanya bagi siswa, tapi bagi guru juga gitu. Misalkan sama-sama pakai baju praktek, sama-sama pakai baju, Septusius dan yang lainnya. Nah, ketika melanggar, guru itu tidak perlu marah-marah lagi. Cukup, berbicara sebagai sesama orang dewasa dan menyampaikan bahwa, "Anda sadar Anda sudah melanggar?" Ketika anaknya sudah mengiyakan, mengakui, maka ditanya, "Lalu konsekuensinya apa?" Gitu. Nanti anaknya menjawab, "Saya melanggar ini, Pak, jadi saya harus melakukan anu untuk menembus kesalahan saya." Gitu. Nah, itu sudah, terbentuk iklimnya nanti seperti itu. Nah, itu adalah hasil pemecahannya. Jadi terbentuk kesepakatannya bagaimana, paham konsekuensinya, baik guru maupun siswa, secara sukarela melaksanakan konsekuensi dari kesepakatan. Sehingga budaya positif di tingkat kelas terbangun gitu. Jadi ketika ada yang melanggar tidak perlu marah-marah lagi teriak-teriak gurunya apalagi sampai mukul gitu, atau hukuman fisik. Cukup menjalankan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat saja antara guru dengan siswanya. Nah, itu saja yang bisa saya ceritakan saat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi